Buset, Realme 14 mahal. Kenalin, ini adalah Realme 14T 5G yang harusnya lebih murah, tapi T-nya itu sunat atau hemat. Ya apapun itu cocok loginya, langsung aja gue gali semua kurang lebihnya. Kira-kira worth it gak sih? Desain HP ini nggak ada yang spesial, udah ada dari zaman Realme 10 series. Frame-nya rata, sudut melengkung, dan bentukan kamera yang kayak gini. Tapi memang harus diakui, untuk finishingnya itu keren. Ketika kena pantulan cahaya, ada efek kayak kain satin. Tapi oh iya, ada satu yang spesial sih, dan gue yakin juga jadi nilai jual utamanya. Ya gimana enggak, di saat HP lain menggunakan satu IP rating, yang ini pakai 3 IP rating sekaligus. Ada IP66, IP68, dan IP69. Artinya apa, Bang? Oke, kalau misalkan HP ini kena tumpahan air, mau angkat telepon pas hujan-hujanan, sampai mau gaya bebas di kolam renang, ya gas aja bro. Ini HP bisa tahan air sampai 1,5 meter selama 30 menit. Tapi jangan main di dalam air laut, kalau misalkan korosi, berabe. Lanjut ngomongin soal build quality, dari awal nyoba Realme 2 series sampai sekarang belum pernah nemu yang aneh-aneh sih. Selalu solid walaupun full polycarbonate. Dan ngomongin soal baterai, ini yang gue surprise, dengan bodi setipis ini punya kapasitas sebesar 6000 mAh yang bagong banget. Udah gue pakai Genshin Impact, terus menggunakan sosmed, dan itu pakai cellular data, bisa dapat SOT 10 jam lebih dengan standby 1 harian lebih. Gila sih. Ini HP nggak usah sering-sering ngecharge, walaupun memang untuk ngecharge-nya oke aja lah. Support di 45 watt Super VOOC yang bikin pengisian daya dari angka 3-100% makan waktu 80 menit. Dengan catatan itu gue biarin ngecharge saja dan dalam kondisi airplane mode. Oh ya, satu hal lagi. Ketika gue biarin 8 jam overnight standby dengan koneksinya itu airplane mode, makan konsumsi baterai 2% yang not bad. Jujur gue gak masalah dengan chipset Dimensity 6300 di HP yang satu ini karena 3 alasan. Pertama, di harga yang sama atau yang lebih mahal, ada yang pakai Helio G100. Kedua, koneksinya udah support jaringan 5G, jadi jangka panjangnya aman. Dan ketiga, performa yang dikasih tuh solid. Iya, gue main Genshin Impact dengan settingan lowest plus 60 fps, itu stabil banget, gak ada frame drop yang terlalu signifikan sehingga ganggu gameplay. Beneran ya mulus-mulus aja. Dan satu hal yang aneh, gue main 2 jam di kondisi ruangan tanpa AC, suhu tertinggi cuma nyentuh 42,9 derajat. Iya, menurut gue ini anget doang sih. Coolingnya cakep. Sempurna? Ya, enggak sih. Satu hal yang gue keluhin ada di bagian optimalisasi. Masa main MLBB itu nggak bisa kebuka refresh rate super ataupun ultra. Iya, cuma mentok di high alias 60 fps. Padahal dari segi hardware-nya ini udah memadai. Gue berharap bisa di-update. Oh ya, kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk tangkapan signal gimana? Sejauh ini gue pakai di studio, di jalan, di mall, semuanya tangkapannya bagus. Dan untuk tingkat akurasi GPS-nya juga akurat, gak pernah meleset. Oh iya, gue baru sadar, mungkin ini pertama kalinya HP Realme di harga 3 jutaan kecil support bypass charging. Jadi kalian bisa main game sambil di-charge tanpa bikin HP-nya makin panas atau ngerusak baterainya. Kalau misalkan udah dari sebelumnya, coba kalian komen tipe berapa biar gue tahu. Sayang banget untuk kamera di HP ini tuh nggak ada lensa ultra wide. Iya, cuma ada 50 megapiksel primary lens dan 2 megapiksel monochrome lens. Oke, untuk hasil fotonya menurut gue dari segi detail ini tajam banget. Ada berasa extra software sharpeningnya. Dalam segi dynamic range cukup ngangkat. Walaupun memang menurut gue dalam segi saturasinya ini agak naik. Jadi highlight itu kurang dapat. Saran gue sering-sering mainin exposure-nya biar hasilnya tuh jauh lebih kelihatan bagus dan lebih profesional seperti yang bisa kalian lihat. Lanjut buat untuk kualitas low light, menurut gue detailnya ini turun, noise grain juga berasa banget. Tapi begitu gue nyalain fitur night mode, ya ini naik banget sih. Dalam segi kontrasnya naik sedikit, lebih kelihatan real. Dalam segi noise grainnya berkurang jauh dan detail pun bisa naik. Dan yang gue apresiasi, mode night mode yaitu proses capture-nya sangat cepat, 0,5 detik alias di bawah 1 detik. Ya intinya menurut gue untuk kualitas kamera masih perlu di-improve lagi lewat software update, tapi nggak deal breaker buat kalian yang demen mainin manual atau ya suka main di pro mode-nya. Oh iya, by the way, dari tadi ada kalian yang sadar nggak? Di setiap hasil foto tuh frame-nya beda-beda. Gue nggak pakai aplikasi tambahan loh ya. Jadi pas pertama kali gue mau taruh trademark OTD IDN, gue ngeliat frame-nya kok makin bejibun. Lumayan loh, ini bagus-bagus jadi nggak perlu pakai aplikasi tambahan. Dan untuk contoh perekaman video kamera depannya gini, lumayan sih. Dynamic range-nya itu ngangkat, background di belakang dapet. Terus muka gue juga cukup on point. Walaupun ya nggak stabil ya guys. Satu hal yang gue nggak nyangka di 1080p 30 fps-nya emang ini agak kurang stabil. Tapi setidaknya jitternya itu minim banget. Seperti yang bisa kalian lihat, udah gue zoom in, tetap masih berasa bagus loh ini.
Desain HP ini bukan yang paling tipis di kelas harganya, tapi ngeliatin bezel atas, bawah, kiri, kanan ini masih cukup simetris, jadi ya kekinian lah. Makanya nggak heran bisa dapat screen to body ratio sampai 92,7%. Tapi kualitasnya gimana? Oke, untuk fingerprint udah ada di dalam layar dengan performa yang cepat. Panel AMOLED-nya punya warna yang gonjreng, viewing angle-nya luas, gak ada color shifting. Dalam segi brightness-nya pun ini cerah banget. Ketika gue pakai di kondisi outdoor, gak pernah ada keluhan. Ternyata pas gue ngecek spek, bisa nyentuh sampai 2100 nits, apalagi ketika kalian pasang konten HDR. Dan ngomongin soal sentuhannya, ini nggak ada delay sih. Mau main game apapun, subset, dan multitouch pun aman. Tapi memang ada dua hal yang rasanya masih perlu di-improve. Pertama, refresh rate 120Hz ya belum bisa jalan di semua aplikasi. Ya, di YouTube mentok sampai 60Hz saja, jadi ada berasa kayak kurang mulus. Dan kedua, always on display cuma bisa nyala 10 detik alias ATSD, always 10 second display. Terakhir, kalau misalkan kalian udah pakai HP yang saat ini, gue ada satu tips. Jangan lupa nyalain fitur air gesture, dimana kalau misalkan tangan kalian kotor, ada telepon masuk, atau pengen scrolling, tetap bisa menggunakan nih, gerakan doang. Mantap. Software di HP ini udah pakai Android 15 plus Realme UI 6 terbaru, dan ada jaminan update-nya juga. 2x Android plus 3 tahun security patch yang lumayan lah ya. Tapi pertanyaannya, apa yang baru sih di Realme UI 6 ini? Gue menemukan 4 hal. Pertama, dalam segi control center-nya sekarang terpisah sama notification center. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka lihat yang rame-rame, nah ini bakalan demen nih, nggak OCD. Kedua, ada fitur share to iPhone. Yes, kalau misalkan kalian pengen bagiin hasil foto atau video ke iPhone, bisa. Walaupun memang di awal agak ribet karena mesti download aplikasi O-Connect dulu, tapi setelah udah download ya bisa all you can share. Ketiga, ada fitur AI. Ya kalau misalkan di hasil foto ada orang yang ngeganggu, ya bisa dihilangin pakai AI eraser. Kalau misalkan ada foto muka yang blur, bisa pakai AI clear face yang berfungsi cukup bagus, walaupun memang ada extra software sharpening yang berlebihan, berasa ada sentuhan AI-nya. Keempat, kalau misalkan kalian pengen telepon ke sesama HP Realme, itu bisa gratis lewat Bluetooth tanpa harus pakai koneksi seluler data ataupun Wi-Fi. Basically, ini kayak walkie-talkie. Anak zaman now, tahu nggak? Bang, fiturnya gimana? Apakah udah komplit? Oke, ini cukup komplit sih. Ada NFC multifunction, heart rate monitor sensor, dan speakernya udah support stereo dengan kualitas volume bisa mentok sampai 300%. Tapi, menurut gua kualitas suaranya itu kurang nendang bassnya. Gue lebih prefer beli Realme Buds R7 yang kualitasnya itu lebih nendang, bassnya tuh lebih bulat, suara vokalnya lebih jernih, dan ada fitur ANC plus tipe in-ear kayak gini, bikin suaranya tuh makin lebih kedap, jadi suara luar tuh berasa redup banget. Untuk ketahanan baterainya bisa support sampai 52 jam termasuk cangkangnya. Kalau misalkan kena keringet juga masih aman aja karena support IP54. Oh iya, untuk haptic vibration di HP ini juga ya biasa aja lah ya. Det yang kurang flagship mewah. By the way, untuk storage-nya bisa di-upgrade menggunakan micro SD karena tersedia satu slot hybrid sampai 1 TB. Ini menarik sih, jarang kita temuin di HP-HP zaman now. So guys, intinya dengan harga 3 jutaan kecil, menurut gue Realme 14T 5G ini masih menarik loh ya. Kalau misalkan kalian nyari HP tahan badai, baterai badak, suhunya adem, fitur secara hardware dan softwarenya cukup komplit, ya bisa jadi opsi. Walaupun memang kalau gue ngelihat HP ini tuh bukan fokusnya yang ke tingkat fotografi, jadi ada dua hal yang harus kalian antisipasi. Pertama, videonya masih bukan yang paling stabil, dan kedua, tidak ada lensa ultrawide. Kalau nggak masalah, jelas ini bisa jadi alternatif yang bagus di harganya. Tapi gimana menurut kalian? Coba share di bawah. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Nice. Tapi T-nya apa? Sunat atau hemat?